Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Safira Sania Madina, NPM 21052010050 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Arsitektur dan Desain Angkatan 2021 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai New Wave Design menurut pemahaman saya. Mari kita mulai. Materi yang akan saya sampaikan meliputi pengertian, sejarah, karakteristik, tokoh, dan contoh-contoh karya dari New Wave Design. Mari kita masuk ke dalam pengertian. Apa sih New Wave Design itu? Jadi, New Wave Design adalah gaya tipografi yang melanggar aturan tipografi dengan menggunakan tipografi yang berbeda, spasi huruf yang tidak konsisten, posisi huruf yang tidak biasa, dan lain-lain. New Wave Design bisa digambarkan dengan pendekatan tipografi yang menentang konvensi pengaturan berbasis grid yang ketat. Bersama dengan gaya tipografi postmodern lainnya, yaitu punk dan psychedelia, mereka muncul sebagai reaksi terhadap gaya tipografi internasional atau gaya Swiss yang menjadi sangat populer pada saat itu. Yang mana tipografi internasional terpacu pada estetika yang minimalis dan standar. Hal itu membuat tipografi internasional terlihat sedikit membosankan. Sekarang kita masuk ke sejarah. Apa yang melatar belakangi munculnya New Wave Design? Pada tahun 1964, Wolfgang Wingart tiba di Basel dari Jerman Tenggara setelah menyelesaikan magang selama 3 tahun dalam dunia tipografi dan seni untuk belajar dengan Emil Ruder. Wingart bergabung dengan Armin Hofmann di Sekolah Desain Basel pada tahun 1968. Awalnya, Wingart bekerja di bawah pengaruh Ruder dan Hofmann. Namun, ketika dia mulai mengajar, ia menyadari bahwa dia ingin memiliki gaya ajar yang berbeda dari guru-gurunya. Sejak saat itu, Wingart mulai bertanya-tanya tentang standar tipografi internasional yang menurutnya kaku dan mutlak serta lazim di seluruh dunia. Menolak sudut yang tepat sebagai prinsip pengorganisasian eksklusif, Wingart pun menciptakan desain yang menyenangkan dan intuitif dengan kekayaan efek visual. Ideologi dan aturan runtuh di hadapan energinya yang tak terbatas. Ia menggambar berdasarkan pengetahuan teknis luas yang ia miliki dan serta kemauan untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah dicoba. Dari tahun 1968 sampai dengan 1974, Wingart bekerja dengan jenis timah dan sistem letterpress. Dalam pengajaran dan proyek-proyek pribadinya, dia berusaha untuk memberi semangat baru ke dalam tipografi, dimulai dari keteraturan dan kerapian dengan mempertanyakan premis, aturan, dan penampilan permukaan yang memunculkan inovasi para master tipografi di Swiss, sehingga menjadi gaya ajar baru terhadap murid mereka. Tradisi tipografi yang dianut selama ini mulai memunculkan pertanyaan, seperti mengapa paragraf harus ditandai dengan indentasi, lalu apakah ada cara lain yang dapat ditemukan untuk membagi teks secara visual? Untuk menekankan kata penting dalam judul, Wingart sering membuat tulisan putih pada blok persegi panjang hitam yang tebal. Spasi dibuat lebar untuk menghilangkan ciri khas tipe ketat dalam sistem tipografi. Wingart lalu menginput jenis sinar matahari, jenis kelinci, jenis semut, jenis 5 menit, jenis mesin tik, dan jenis orang sebagai tanggapan permintaan untuk mengidentifikasi jenis desain tipografi yang ia buat. Selera humor dan penggunaan ekspresif metafora bahasa untuk mendefinisikan karyanya membuat ia menemukan kesejajaran yang erat dalam penemuan tipografinya. Ketika New Wave menyebar, banyak desainer yang bekerja dalam gaya tipografi internasional mulai menguji skill mereka terhadap sikap desain eksplorasi yang muncul. Teknik fotomontase dada mulai digunakan, penggunaan grid yang sebelumnya sangat dianut mulai dilanggar, elemen fungsional tipografi baru tahun 1920-an digunakan sebagai elemen dekoratif, dan para desainer mulai mendefinisikan keseluruhan ruang sebagai medan ketegangan, seperti yang telah dilakukan Stuart setengah abad sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk ke karakteristik dari New Wave Design. Apa sih yang membuat New Wave Design itu berbeda? Yang pertama adalah jarak antar hurufnya itu tidak konsisten. Lalu jenis huruf yang digunakan bervariasi dalam satu kata, ukuran huruf juga bervariasi, kanan kirinya tidak diatur dalam sudut yang tepat, tidak terpacu pada aturan grid, dan yang terakhir berisi kolase dari bangun-bangun geometri. Lalu tokoh, siapa saja yang ada di dalam eksistensi New Wave Design? Yang pertama ada Wolfgang Wingart,
yang merupakan pencetus dari New Wave Design. Lalu ada Dan Friedman yang merupakan murid dari Wing Art. Lalu ia juga bekerja sebagai akademisi di Amerika dan juga seorang desainer grafis dan desainer furniture. Lalu ada April Grandman yang merupakan murid juga dari Wing Art dan Huffman, serta dikenal sebagai desainer pertama yang menggunakan komputer sebagai alat desain. Nah, jika kalian penasaran seperti apa contoh dari New Wave Design, bisa kita lihat di halaman berikut ini. Selanjutnya, saya mengutip pernyataan yang dinyatakan oleh Darja Malcolm mengenai New Wave Design. The new wave represents a productive experiment in fantasy fiction. The new wave of the 1960s and 1970s arguably imitated science fiction's claim to literary seriousness. This desire for seriousness is not snobbery, as sometimes suggested by folks who overemphasize the entertainment function of speculative fiction. It's about recognition of the vast possibilities within the field. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi dan penyampaian. Salam desain, salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.